Bismillahirrohmanirrohim. Kita belajar kembali. Materi kimia kali ini adalah redoks atau reduksi oksidasi. Ciri yang paling mudah suatu reaksi disebut sebagai redoks adalah apabila di reaktan ataupun di produknya, di hasilnya ada unsur bebas. Apakah unsur bebas itu? Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri, tidak bereaksi atau tidak terikat dengan unsur lain. Contoh misalnya unsur bebas adalah molekul diatomik O2, H2, N2 atau unsur yang berdiri sendiri. Contohnya seperti Zn, Al, Mn, dan yang lain. Anak-anakku, untuk tagihan yang sudah kalian sampaikan ke Bu Eva, ada satu hal yang ingin saya sampaikan atau saya garis bawahi, bahwa ketika kalian diminta untuk mengamati gambar, maka tolong dikorelasikan, dihubungkan antara gambar yang sudah kalian amati dengan jawaban kalian, agar fenomena di sekitar kita ini menjadi kontekstual. Artinya, sebenarnya gambar itu bermakna atau berfungsi. Sebagian besar jawaban yang sudah Bu Eva terima adalah tulisan 6 reaksi. Nah, tolong jangan terjebak hanya di reaksi saja. Saya yakin kalau untuk reaksi kalian sudah sangat pintar, sudah sangat benar menuliskan yang A bukan redoks, yang C bukan redoks, gitu ya. Nah, di sini Bu Eva tekankan, selain dari hasil pengamatan, berarti yang A dan C kalau muncul endapan, kemudian dilihat zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya tidak ada ciri-ciri redoks, maka dia bukan redoks. Namun yang B kita lihat ada unsur bebas Zn, ada gas yang dihasilkan H2. Ada unsur bebas dan ada gas yang dihasilkan, maka dia redoks. Demikian juga untuk D, E, dan F, anak-anakku, diperhatikan ciri khasnya redoks ya. Baik, untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam atau dalam suasana basa. Kalau dalam suasana asam, maka ciri khasnya nanti akan muncul H+. Sedangkan dalam suasana basa nanti akan muncul OH-. Baik, kita lihat soal nomor 3. Bu Eva contohkan yang paling sulit, yang paling rumit ada yang E. Nanti yang A sampai dengan D kita bagi berdasarkan nomor absen ya. Langkah pertama adalah membagi reaksi di atas menjadi 2 kali setengah reaksi. Setengah reaksi yang pertama adalah reaksi reduksi dan setengah reaksi berikutnya adalah reaksi oksidasi. Untuk mempermudah kalian menentukan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi, kita lihat unsur bebasnya. Ada unsur bebas apa di situ? Sn. Ya, Sn adalah unsur bebas. Kalau unsur bebas Sn biloksnya atau bilangan oksidasinya 0, jadi semua unsur bebas biloksnya 0. Maka kita bandingkan dengan Sn di ruas kanan anak panah. Sn di ruas kanan anak panah, berapa biloksnya? Karena dia adalah kation, letaknya di depan, maka pasti biloksnya adalah positif. Tanpa berpikir panjang, berapa sebenarnya biloksnya Sn pada SnOH3-. Pasti positif ya. Nah, kalau dari 0 menjadi positif, maka tentu Sn menjadi SnOH3 kali min adalah mengalami oksidasi. Maka kita letakkan Sn menjadi SnOH3- sebagai setengah reaksi oksidasi. Kebalikannya, letakkan sisanya yaitu MnO4- menjadi MnO2 sebagai setengah reaksi reduksi.
langkah selanjutnya adalah menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan oksigen. Kita lihat setengah reaksi reduksi. MnO4- menghasilkan MnO2 plus 2H2O. Sisi kiri ada oksigen sebanyak 4, sisi kanan ada oksigen sebanyak 2. Maka sisi kanan kurang berapa O? Kurang 2. Kita tambahkan H2O sebanyak 2. Demikian juga diikuti oleh setengah reaksi oksidasi dengan cara yang sama. Setelah itu tambahkan H+ pada sisi yang lain, sisi yang berseberangan dengan H2O sebanyak kurangnya H agar setara. Karena tadi penambahan 2H2O mengakibatkan bertambahnya H, maka berapa kurangnya H? 4. Maka di sisi yang berseberangan kita tambahkan 4H+. Jangan lupa setengah reaksi oksidasi diperlakukan sama. Selanjutnya setarakan muatannya. Muatan di sini diberi simbol E. E artinya elektron. E- artinya satu elektron bernilai -1. Jadi, ketika kita hitung muatan MnO4-, nah, di situ ada 1 min, berarti muatannya -1. Kemudian ada 4H+, ada plus sebanyak 4, maka muatannya +4. Maka totalnya adalah -1 ditambah 4 sama dengan +3. Jadi total muatan di ruas kiri pada setengah reaksi reduksi adalah +3. Kita lihat ruas kanan. Ruas kanan MnO2 karena dia tidak bermuatan maka 0. 2H2O tidak bermuatan juga 0. Ruas kiri muatannya +3, ruas kanan total muatannya 0. Maka kita tambahkan elektron di manakah? Di sisi kiri supaya sama muatannya. 1 elektron bernilai -1. Jadi +3 dengan 0 supaya sama, supaya setara, supaya bernilai 0, maka kita tambahkan elektron di sebelah kiri sebanyak 3 elektron. Demikian juga untuk setengah reaksi oksidasi. Karena setengah reaksi reduksi melibatkan 3 elektron dan setengah reaksi oksidasi melibatkan 2 elektron, maka elektron ini akan kita eliminasi supaya hilang dari persamaan reaksi. Sehingga yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. Anak-anakku, disinilah bedanya suasana asam dan suasana basa. Untuk suasana asam, kalian tidak perlu melanjutkan langkah 8. Artinya berhenti di langkah 8, karena dengan langkah 8 suasana asam sudah setara setelah menambahkan H+. Namun, apabila suasananya basa, maka kalian perlu melanjutkan ke langkah 9 dan langkah-langkah selanjutnya. Begitu ya. Jadi, langkah 9 sampai dengan langkah terakhir diperlukan apabila suasananya basah. Cara untuk memastikan bahwa reaksi redoks itu telah setara adalah dengan mencocokkan muatannya. Kita lihat di sini di paling bawah sendiri, 2MnO4- muatannya adalah -2. OH- muatannya adalah -1. Sn muatannya adalah 0, 4H2O adalah 0. Maka muatannya, total muatan ruas kiri adalah -2 ditambah -1, yakni -3. Total muatan di ruas kanan menjumlahkan antara 2MnO2 yang muatannya 0
dengan 3 SNOH 3 kali min yang muatannya min 3. Maka sudah setaralah muatan di ruas kiri dengan muatan di ruas kanan, alias balance. Nah, yang lain yang harus kita perhatikan adalah kesesuaian atom-atomnya. Mn di sisi kiri ada 2, Mn di sisi kanan ada 2. Sn di ruas kiri ada 3, Sn di ruas kanan ada 3. Jumlah O juga dicek, jumlah H sudah dicek. Dengan demikian berakhir sudah materi penyetaraan reaksi redoks untuk suasana basa. Sekali lagi, apabila kalian diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam, tentu langkah yang perlu kalian perhatikan hanya langkah 1 sampai 8. Langkah selanjutnya dipergunakan apabila suasananya basah. Berarti langkah dalam suasana basah lebih rumit dibandingkan asam. Tapi insya Allah tidak akan rumit dengan izin Allah. Tetap semangat belajar ya.